sangat menjijikan. Sangat menjijikan, apalagi meniduri mayat itu adalah sesuatu yang tidak bisa difahami oleh otak cerdas zaman sekarang. Lo kok masih dipercaya sebagai utusan begitu, baginda ini? Susah, bagaimanapun susah. Nah, dari sekian hadis-hadis yang saya sampaikan ini belum ada kiai besar yang um, um, me, yang membantah saya ataupun yang melawan pernyataan-pernyataan saya ini. Nah, bagaimana mungkin, saudara? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali di channel terbaru saya. Terima kasih kepada teman-teman masih setia menonton, mendukung, menyaksikan konten dari channel ini. Tentu saja kita sudah melihat bagaimana cuplikan videonya. Kita akan meluruskan fitnahan dari Udin ini. Saifuddin Ibrahim Bongak Duda Tua ini mengatakan dari hadis yang dibacakan oleh Saifuddin Ibrahim, tidak ada satu ulama pun atau satu orang muslim pun yang dapat membantah hadis ini. Jadi di sini akan kita luruskan. Hadis yang pernah dibacakan oleh Saifuddin Ibrahim, di mana dia pertama mengatakan bahwa Rasulullah berhubungan dengan seekor kambing. Yang kedua, Rasulullah SAW katanya berhubungan dengan jenazah. Jadi dari hadis yang pertama, di mana ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apa hukumannya kalau orang begituan dengan seekor kambing? Jawaban dari Rasulullah SAW, tidak ada hukuman khusus baginya. Artinya boleh kita rajam, boleh kita apain pun, karena di sini tidak ada hukuman khusus baginya. Yang kedua, Rasulullah SAW membuka jubahnya, lalu Rasulullah meletakkan jubahnya di atas jenazah ini. Dan di sini Rasulullah berbaring di samping jenazah ini. Ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kenapa engkau berbaring di sampingnya? Rasulullah menjawab, aku berbaring di sampingnya untuk menahan hempitan kubur ini. Di sini tidak ada kata Rasulullah meniduri jenazah ini. Ini dipelintir oleh Saifuddin Ibrahim hadis ini. Jadi kepada teman-teman di sini jangan kemana-mana dulu, silahkan tonton sampai selesai agar kita tidak gagal paham. Sebelum kita lanjutkan seperti biasanya, silahkan dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe-nya, bunyikan tanda loncengnya, dan silahkan di-share videonya. Selamat menyaksikan. Saudara, Saifuddin Ibrahim kok mau dibodohin, meskipun memang pernah bodoh dan bego saya itu, tetapi begitu mengerti bahwa ajarannya itu adalah bul bobal gambul, ya saya nggak mau ikutin lagi. Bahkan saya dengan berani menantang, menenteng, petantang, petenteng bahwa ajaran itu gagal. Ajaran yang sudah gagal, ajaran kanker stadium 4 dan orang baru sadar hidupmu beberapa hari lagi. Udin Bongak Duda Tua ini mengatakan bahwa agama Islam ini gagal untuk diuji. Artinya ini bukan agama, ini hanya sebuah karangan dari Nabi Muhammad SAW. Ya kalau membahas ini tentunya kita itu sangat senang. Apakah Al-Quran yang bertentangan dengan sains, teknologi, embriologi, yang bertentangan dengan masa sekarang, masa yang akan datang, dan masa yang dulu? Atau Alkitab yang bertentangan dengan sains, teknologi, embriologi, dengan masa yang akan datang, dengan masa sekarang, dengan masa yang dulu? Karena dikatakan di dalam Alkitab, tercipta dulu burung, baru tercipta binatang daratnya. Burung ini kan binatang darat. Yang kedua, dikatakan di dalam Alkitab bahwa langit ini punya tiang. Dikatakan juga di dalam Alkitab, bumi ini datar seperti uang koin. Dikatakan juga di dalam Alkitab, fungsi gunung ini untuk menahan gempa. Otomatis kalau fungsi gunung ini untuk menahan goncangan gempa, orang yang tinggal di pegunungan itu tidak pernah merasakan gempa. Dikatakan di dalam Al-Quran, fungsi gunung ini untuk menyetabilkan bumi. Tapi dikatakan di dalam Alkitab juga kalau langit ini katanya ada tiangnya. Kalau langit ini punya tiang, otomatis berapa ribu pesawat dalam sehari itu lewat di seluruh dunia. Otomatis ini kan menabrak tiangnya. Inilah kesalahan dari Alkitab. Kalau si Udin ini mau berdialog dengan kita tentang sains, teknologi, embriologi, itu nggak masalah. Jangankan si Udin, jadi pendeta manapun kalau mau berdialog tentang ini silahkan. Jadi kepada teman-teman di sini jangan kemana-mana dulu, silahkan tonton sampai selesai agar kita tidak gagal paham. Selamat menyaksikan. Tetapi tetap juga mengaku dia itu adalah utusan Allah yang bagaimana bisa dikatakan dia mulia? Dia dianggap mulia. Mulia apa? Nidurin janda, nidurin orang lain, nidurin mayat, nidurin bocil. Enggak masuk akal.
itu bukan kebenaran. Nggak benar. Si Udin Bongak Duda Tua ini mengatakan bagaimana dia itu kita anggap mulia. Dia di sini menikahi anak usia 6 tahun, menikahi para janda. Sebelum kita jawab ocehan dari Saifuddin Ibrahim ini, kita ingin membahas Bible Saifuddin Ibrahim ini sebentar di sini. Di sini kenapa tidak ada satu pendeta pun di Indonesia yang membahas tentang Rebeka dinikahi di usia 3 tahun? Kenapa tidak ada satu pendeta pun yang berani membahas ini? Kenapa tidak ada pendeta yang berani membahas Kidung Agung? Coba bahas tentang Kidung Agung, coba bahas tentang Rebeka dinikahi di usia 3 tahun. Kenapa tidak ada satu pendeta pun yang berani membahas hal ini? Apakah takut jemaatnya itu berkurang? Apakah takut donasinya itu nggak muncul lagi, nggak masuk lagi donasinya? Jadi Saifuddin Ibrahim ini mengatakan bahwa Nabi Muhammad ini menikahi Aisyah di usia 6 tahun. Ya benar, Nabi Muhammad menikahi Aisyah di usia 6 tahun, tidur dengan Aisyah ini di usia 9 tahun. Dan Nabi Muhammad juga menikahi para janda di sini. Jadi janda yang dinikahi oleh Nabi Muhammad SAW jauh lebih tua darinya. Kenapa? Supaya tidak dipermainkan orang di sekeliling janda ini. Maka janda ini dinikahi oleh Nabi Muhammad SAW. Sebagian janda ini tidak pernah disentuh oleh Nabi Muhammad. Saifuddin Ibrahim mempelintir hadis-hadis dari ini itu kan untuk mencakup donasi, untuk merangkul donasi. Seolah-olah dia ini kelihatan hebat di depan orang Kristen. Padahal ketika Saifuddin Ibrahim ini masih di Indonesia, beberapa kali Saifuddin Ibrahim ini berdebat. Saifuddin Ibrahim ini selalu KO. Dan debat selanjutnya Saifuddin Ibrahim ini sudah tidak datang. Dan Saifuddin Ibrahim ini kalau sudah tidak sanggup menjawab pertanyaan orang, Saifuddin Ibrahim ini pasti ngamuk. Beberapa kali videonya di media itu menampilkan Saifuddin Ibrahim ini ngamuk ketika berdebat dan mengeluarkan kata-kata kotor di depan orang banyak. Silahkan cek, Saifuddin Ibrahim ngamuk ketika berdebat. Dan Saifuddin Ibrahim ini sering tidak hadir ketika berdebat. Dia ini kan mengakunya sebagai guru Al-Quran, guru hafiz Al-Quran. Tapi ketika berdialog dengan Saifuddin Ibrahim selalu KO. Jadi kepada teman-teman di sini, terima kasih sudah menonton channel ini. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe-nya, bunyikan tanda loncengnya, dan silahkan di-share videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.